kepada pihak penyidik karena berdasarkan press release dari Polrestabes Bandung yang menyatakan bahwa adanya indikasi tukar-menukar pasangan. Sementara pada saat pengecekan pertama, pada saat jenazah dicek ya Teh ya, oleh bidan dan lain-lain, ditemukan bahwa Dibo almarhum itu masih keadaan perawan, betul ya? Ya, masih perawan dan tidak pernah melakukan hubungan-hubungan yang terlarang di dalam norma-norma agama. Selain itu juga dari pihak temannya ada Marta ya, dari temannya pernah mendapatkan chattingan bahwa ada ajakan-ajakan untuk melakukan hubungan, tapi diajak cewek ya, cewek itu telanjang dan lain-lain, dia kabur, dia tidak berani. Jadi sebenarnya hubungan sesama jenis yang katanya bertukar-tukar, yang katanya disampaikan oleh pihak penyidik, ini juga perlu kita pertanyakan. Benar nggak itu menjadi satu motif? Apa yang membuat para penyidik akhirnya berani mengambil kesimpulan bahwa motifnya adalah bertukar-tukar pasangan. Lalu terkait dengan apa tadi pertanyaannya, pembunuhannya dengan cara apa? Pembunuhannya dengan cara lehernya ditusuk dengan pisau, dicongkel-congkel. Jadi benar-benar ditusuk di leher, lalu ini sampai dagingnya keluar, ya Pak ya. Sampai dagingnya keluar, dan ini adalah satu perbuatan yang keji. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bukan hanya sebatas motif. Justru yang harus kita pertanyakan adalah motif penyidik yang akhirnya dua pelaku yang jelas-jelas melakukan perbuatan dugaan pembunuhan tersebut ditangguhkan atau tidak ditahan. Ini yang menjadi persoalan. Karena untuk pertama kalinya di Indonesia ada orang yang diduga bersama-sama melakukan pembunuhan tidak ditahan. Kita bisa ambil contoh kecil, kasus Ferdy Sambo dulu. Putri Candrawati, dia tidak melakukan pembunuhan, dia bahkan di ruangan yang terpisah. Dia hanya katanya menyampaikan bahwa dirinya dilecehkan oleh almarhum Joshua, tapi akhirnya dia juga ditetapkan sebagai tersangka, ditahan. Padahal beda ruangan. Ini di ruangan yang sama. Dan bayangkan, kos-kosan itu adalah kos-kosan saudari Feby. Saya sebut namanya saja, jadi saya tidak menggunakan inisial. Saudari Feby yang ditangguhkan oleh penyidik. Pisaunya juga adalah pisau milik daripada saudari Feby. Ada di dalam kos-kosan itu. Sehingga kenapa alasan penyidik menangguhkan saudari Feby? Ini yang sebenarnya harus di-highlight oleh teman-teman media. Begitu. Ada lagi? Oke, Bang, ini kan terus sekali lagi saya tanya juga, saya ngabarin. Sebetulnya korban udah berusaha untuk minta tolong sama warga. Ya. Tapi ternyata nggak ada respon seperti apa? Ya. Jadi memang ditemukan bahwa adanya sebuah upaya dari korban untuk melarikan diri. Ada video yang jejak tangannya di tembok. Jadi ada kelihatan, dan memang kami menduga bahwa korban sempat berupaya kabur. Ini nih, maaf. Ini. Nah, ini jejaknya, ini kelihatan jelas. Tuh. Ini video di mana jejak darah sepanjang tembok itu masih terlihat jelas. Dan itu arah keluar. Nah, setelah korban tersebut berhasil keluar, malah diteriakin begal oleh Feby, oleh seseorang yang ditangguhkan oleh pihak penyidik. Masa orang yang sangat berperan penting yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia itu ditangguhkan oleh pihak penyidik, dan dengan alasan bahwa orang-orang yang ditangguhkan tersebut, orang-orang yang tidak ditahan tersebut karena tidak terlibat dalam pembunuhan, katanya karena mereka dilekatkan pasal 221, yaitu merintangi penyidikan. Bagaimana jalan ceritanya? Justru kalau kita mau bicara merintangi penyidikan, kalau benar mereka merintangi penyidikan, maka hari ini ketika mereka tidak ditahan, mereka berpeluang besar untuk melakukan perintangan penyidikan jauh lebih besar. Maka kami meminta agar Polrestabes segera menahan mereka. Ada indikasi sesuatu nggak sih, Bang? Kenapa banyak janggal ya, dan kematian dan segala macam. Ada nggak indikasi tertentu nggak sih, atau ada orang dalam atau apa? Kecurigaannya. Kalau indikasi tertentu kami tidak berani berasumsi, oke? Akan tetapi saya cuma hanya ingin berpesan kepada pihak penyidik ini secara pribadi dari saya, bukan dari kuasa hukum, bukan dari korban. Jangan lagu bayar-bayar polisi, kan ada ya? Lagu bayar-bayar polisi itu begitu booming, berusaha oknum-oknum menekan, membungkam lagu tersebut untuk tidak diperdengarkan.
Tapi begitu kejadian seperti ini, penyidik tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kami minta buktikan bahwa lagu bayar-bayar polisi itu adalah lagu yang tidak sebenarnya. Itu permintaan kami kepada pihak penyidik. Berarti biar masyarakat tuh tetap percaya dengan aparatur negara, kan bisa dibilang gitu. Iya, kami berharap agar masyarakat bisa percaya kepada pihak yang berwajib, kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Bandung. Buktikan melalui kasus ini. Ini sebenarnya hal sepele kok. Sekarang gini ya, saya kasih contoh. Saya misalnya di dalam satu ruangan, saya sama istri saya lagi mau maling satu ruangan. Terus istri saya masuk ke dalam ruangan tersebut, saya di luar ngejagain. Terus polisi datang. Lalu saya bilang sama polisi, nggak ada apa-apa, Pak. Akhirnya berhasil istri saya maling. Pertanyaannya, saya terlibat nggak di dalam upaya perbuatan pidana maling tersebut? Tentu terlibat. Jadi jangan dipisahkan. Ini adalah perbuatan secara bersama-sama. Jangan, maksudnya gini loh, jangan karena sebelumnya ini melihat bahwa korban adalah orang kecil, lalu ini di daerah, tidak disorot oleh media, suka-suka dalam menegakkan hukum. Harus tegak lurus. Apalagi saat ini saya dapat info tidak ada di otopsi ya. Tidak ada. Korban tidak ada di otopsi. Lalu apa tindakannya kalau tidak diotopsi? Maka kami mendorong agar Polrestabes lakukan ekshumasi. Lakukan penggalian terhadap kubur, otopsi ulang. Cek sebab mati daripada orang tersebut. Orang jelas kok, siapapun ditusuk lehernya, ya pasti sangat berkemungkinan untuk meninggal dunia. Itu kurang lebih dari saya. Minta gelar perkara ulang bisa dibilang itu. Silakan. Ya, oke. Baik, nanti mungkin langkah selanjutnya dari kami tim kuasa hukum, setelah puzzle-puzzle atau bahan keterangan atau data-data lain berhasil dikumpulkan, kami meminta adanya gelar khusus dari pihak kepolisian agar kami ikut dilibatkan dalam gelar tersebut. Ya, dengan tujuan sekali lagi, kami tim kuasa hukum ingin bersinergi dengan pihak Polres, ingin bersinergi dengan pihak kepolisian. Ayo kita sama-sama bergandeng tangan demi terungkapnya, terangnya kasus almarhum Dibo. Ya. Bang, ini kakaknya Bang, ya berarti Bang ya? Ini kakaknya. Coba. Boleh tanya ini Bang? Silakan, Kak. Korban sendiri dengan pelaku itu hubungannya apakah boleh tahu nggak? Karena baby itu emang teman dekatnya sama korban. Sama korban, cuman waktu pas posisi adik aku bukan orangnya baik, gak pernah neko-neko, selalu nasihatin teteh. Pas kena dia, Oke, mungkin mohon izin ya teman-teman ya, karena klien kami pun juga saat ini masih dalam masa kedukaan. Izin mungkin kami bantu untuk menjelaskan bahwa memang betul dari keterangan dari klien kami bahwa F ini ada hubungan spesial dengan korban, gitu ya. Dan C ini ada hubungan spesial dengan A. Itu bahan keterangan yang bisa kami berikan. Berarti ada mungkin faktor cinta segitiga atau gimana, ada kecemburuan atau arah situ Bang mungkin Bang? Ya, saat ini kami masih belum bisa menyimpulkan apapun karena kami masih ingin beraudiensi dengan pihak Polrestabes. Yang mana memang harusnya jadwalnya kemarin, namun pihak penyidik langsung konfirmasi ke kami, tim kuasa hukum, pihak penyidik itu lagi berhalangan sehingga dijadwalkan ulang pada hari Jumat, gitu loh, untuk audiensi antara tim kuasa hukum dengan tim penyidik. Kami harap dan kami rasa tim penyidik pasti bisa bergandengan tangan dengan kami demi terungkapnya kasus ini ya, Pak Direktur ya. Bang, berarti penegasan sekali lagi bahwa dua tersangka ini masih bebas berkeliaran di luar Ya. dan bisa saja tidak berkepentingan untuk menghilangkan segala sesuatu pelaku. Ya itulah yang kami takutkan dan itulah yang kami khawatirkan lah ya, itulah yang kami khawatirkan. Makanya kenapa Bang Pablo segitu kencangnya sebagai penggiat hukum, segitu kencangnya membantu kami semua di sini selaku praktisi hukum ya Bang ya. Tentunya kami mengkhawatirkan pasal yang diterapkan ini perintangan penyidikan ini sesuai dengan press release ya, sekali lagi sesuai dengan press release dari Polrestabes ya. Kami mengkhawatirkan justru
dengan diterapkannya pasal ini dan ditangguhkan, kami takut takut hilang barang-barang bukti lainnya gitu loh. Seperti contohnya handphone korban pun sampai detik ini belum disita oleh pihak polisian. Nah ini yang kita takutkan. Padahal jelas-jelas handphone korban itu ada dipegang oleh saudari Feby pada saat di rumah sakit ya Teh? Dipegang oleh saudari Feby. Kelihatan bahkan saat ini kalau kita cek TikToknya Dibo sendiri masih sering aktif ya, masih sering aktif. Dan terakhir detik-detik Dibo, mohon maaf meninggal dunia, itu 3 orang tersebut masih sempat menggunakan TikTok daripada Dibo untuk melakukan live, betul ya Teh? Dan itu dilihat oleh banyak orang, sehingga sangat jelas sekali, sangat terang sekali bahwa ketiga orang tersebut diduga melakukan pembunuhan tersebut secara bersama-sama. Dan ini untuk informasi kepada teman-teman. Saya banyak ngobrol dengan Teh Hani selaku kakak daripada Dibo. Beliau menyampaikan bahwa Dibo tersebut adalah orang yang sangat baik. Dibo tulang punggung daripada keluarga. Dibo jual gorengan untuk menghidupi keluarga. Bahkan Dibo sempat menjadi ART, asisten rumah tangga, untuk menghidupi keluarga. Sehingga janganlah kita biarkan orang yang memang sebagai tulang punggung keluarga, orang anak yang baik, lalu di framing sedemikian rupa. Apalagi yang memframing tersebut adalah pihak penyidik. Tugas daripada penyidik, lakukan penegakan hukum. Siapa yang diduga melakukan sebuah tindakan pidana, tangkap, tahan. Jangan malah mencoba untuk melakukan framing kembali gitu. Dan sekarang kami juga menduga sejumlah orang gitu ya, yang mungkin perlu diperiksa juga secara intens. Misalnya, salah satu pemilik daripada kos-kosan tersebut. Jadi di kos-kosan ini Feby menyewa di situ. Tapi pemilik daripada kos-kosan tersebut ada seseorang yang berinisial H. Mungkin perlu untuk diperiksa juga. Bagaimana sepengetahuan dia, karena di sana tidak ada orang yang ngekos. Yang ngekos cuma ada 1 orang ya? Ya, betul. Hanya ada 1 orang. Bahkan Feby tinggalnya bukan di situ. Feby itu rumahnya dekat itu. Ngapain ngekos di situ? Coba bayangkan. Jadi Feby tinggal bukan di tempat kos-kosan yang tempat kejadian pembunuhan tersebut. Feby tinggalnya justru di luar daripada itu. Dekat, jaraknya sangat dekat sekali. Mungkin mohon maaf kepleset nyampe. Lalu kok bisa gitu loh? Mereka melakukan perbuatan tersebut di sana gitu ya. Lalu mengatakan bahwa itu adalah kos-kosan Feby. Ngapain dia ngekos di situ? Sementara rumahnya dekat situ. Berarti dia rencana dong Bang ini. Kami menduga, saya secara pribadi menduga keras. Terus langkah apa buat Bang Pablo sendiri untuk mempercepat proses tersebut? Pak Yobi. Jadi kami pertama akan menulis surat ke pihak Polrestabes Bandung. Yang pertama adalah masalah ekshumasi, ya. Kami minta agar segera di ekshumasi ya. Ekshumasi, kemudian dilakukan otopsi, ya, supaya jelas itu kematiannya apa. Yang kedua adalah agar HP yang saat ini dipegang oleh F, ya, untuk segera disita. Karena HP itu adalah milik korban. Yang mungkin itu semua ada di situ. Karena gini Bang, jangan sampai ada tersangka kerjasama dengan aparat. Nah itu dibalik ada sesuatu atau bagaimana, atau itu dengan saudara atau dengan peti atau apa. Nah itu kan gimana? Betul. Ya itu yang ketiga adalah saksi. Nah kita akan meminta penyidik untuk memeriksa saksi-saksi. Ya saksi-saksi semua yang kita sudah investigasi di sana, nah, untuk diperiksa. Dokter juga ya, termasuk dokter. Termasuk dokter. Yang saya tadi jelaskan tadi. Yang menerbitkan surat kematian. Ya kenapa ini dokter menulis surat hanya penyebabnya adalah bukan penyakit menular. Emang ini sakit orang ini. Udah tahu kan itu darah. Pembunuhan, ditusuk Kan leher. ini jelas. Ya, kalau dia sakit, oke, dia bilang itu. Apa sakitnya menular atau tidak menular? Nah itu kan ya. Nah ini juga perlu di penyidik nanti untuk memeriksa dokter yang melakukan pemeriksaan ini. Atau pelaku psikopat atau gimana Bang? Serap juga cara membunuhnya Bang. Ya kalau kita secara manusiawi ya, saya sebagai seorang manusia yang normal, jangankan membunuh manusia gitu ya. Membunuh hewan saja nggak sampai rasanya di hati itu. Misalnya ada kucing itu kita tusuk lalu kita congkel-congkel.
di mana rasa kemanusiaan kita ketika melihat keadaan itu gitu. Maka kami meminta agar masyarakat ayo ikut serta ambil bagian di dalam persoalan ini, kita kawal bersama-sama. Dan kami juga meminta kepada Bapak Kapolri, saat ini ada seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan dan ini adalah keluarganya. Kami meminta agar Bapak Kapolri turun tangan, atensi terhadap perkara tersebut karena perkara tersebut banyak sekali kejanggalan. Kami ingin hukum benar-benar ditegakkan. Harapan Teteh bagaimana, Teh? Seadil-adilnya aja. Kita dihukum yang 3 tersangka. Seadil-adilnya aku mohon warga Indonesia. Aku tahu adik aku. Dia orang baik. Nggak pernah macam-macam, nggak pernah minum, nggak pernah obat-obatan. Ya oke, lagi-lagi teman-teman media mohon maaf ya karena klien kami dalam masa kedukaan ya belum genap 1 bulan ditinggal oleh adinda tercinta, begitu ya, dalam keadaan meninggal yang sangat-sangat tidak wajar ya. Mungkin sedikit tambahan dari saya, dari tim kuasa hukum, ayo tim kepolisian juga kami belum melihat nih tentang fair atau visum et repertum ya. Apa itu visum et repertum? Itu ketika korban itu dilarikan ke rumah sakit ya kan, kami belum terima nih data dari rumah sakit bahwa adanya luka tusuk berapa senti gitu loh ya kan, sehingga itulah nanti patut diduga seperti kata Bang Pablo menyebabkan hilangnya nyawa Dibo gitu loh ya, kedalamannya berapa gitu loh ya, dan juga barang bukti seperti pisau ya, seperti gagang pisau yang katanya sudah dipatahkan, dan berdasarkan pengakuan C itu dibuang di daerah Taman Sari di semak-semak gitu ya. Itu sih tambahan dari kami. Selain itu ada tambahan juga bahwa kita menyimpan 1 buah rekaman ya, Teh ya. Ya. Ada 1 buah rekaman yang ini rekaman tersebut perlu untuk diungkap nantinya, di mana di dalam rekaman tersebut jelas sekali saudari Feby itu sempat mengatakan permisi untuk balik ke ke kosan untuk membersihkan darah. Disuruh bapak Katanya disuruh bapak kos ya, disuruh bapak kos. Maka bapak kosnya juga harus diperiksa. Semua harus diperiksa. Jangan main-main. Ini adalah sebuah kejadian di mana seseorang hilang nyawanya akibat ulah dari segelintir orang. Gitu. Jadi jangan sampai ini dijadikan main-mainan. Gitu. Tapi di TKP itu ada CCTV kayak juga? Gak ada. Mau lihat ininya? Ada video lokasinya? Suasana kosan. itu kayak rumah terbengkalai yang aku cuma dia doang. Mohon maaf ya, itu tempatnya kayak kurang lebih kayak gudang-gudangan begitu. Coba. Mana video Mungkin izin saya menunjukkan sedikit lokasi dari jalan saja karena ini kan ada polis lain. Kami tidak berani menerobos ke dalam, Pak ya. Kami hanya sampai ke pagar. Boleh ke kiri. Ini Maaf, kesini sedikit Bang. ini sekitar 2 menit. Itu TKP di jalan Bang ya, bukan di daerah-daerah terpencil. Ini pas pinggir jalan banget kos-kosannya. Tapi masuk gang ke kecil. dalam. Masuk gang ke dalam. Mohon maaf, ini kos-kosannya pas di pinggirnya gudang rongsok. Gudang apa ya? Pengepul rongsok lah. Jadi kayak ini emang ya, apa namanya, ala-ala doang ya kos-kosan di sini. Ya, di situ saya sih tanya ke pemilik kos, mungkin dia punya sekitar 4 sampai 5 kamar saja, namun yang terisi memang hanya 1 gitu loh. Iya, yang mengisi itu hanya F gitu loh. Ini nanti ada di ujung video ini gerbang yang di polis lain. Nah di dalam situlah kos-kosannya. Tapi dari sisi itu ada RT atau keamanan untuk
sebagai saksi dari penyidikan, Bang? Nah itu yang kami belum tahu ya, apakah RT dan keamanan ini apa sudah turun atau belum. Yang pasti kami gali bahan keterangan dari saksi-saksi di lapangan bahwa pada saat itu ada sekitar 5-7 orang bapak-bapak tuh waktu kejadian. Nah saksi O ini bantu mengangkat gitu loh. Saksi O ini bantu untuk menggotong dengan berlumuran darah juga. Nah sampai dia marah, ini kok banyak orang gini kok tidak ada yang tolong katanya gitu. Lalu datang lagi Nona O juga, kebetulan sama namanya O ya, depannya inisialnya. Nona O ini juga pegang kepalanya karena ini wanita, dibilang tidak ada yang berani pegang gitu loh. Ini harus cepat-cepat, ini nyawa katanya. Nah makanya digotong lah, yang gotong itu bertiga, Tuan O, Nona O, dengan C. Nah terduga pelaku C ini juga dia ikut bantu gotong. F dan A dia duduk di depan rumahnya siapa yang punya kontrakan, Tuan H. Jadi korban sebelum sampai rumah sakit memang sudah meninggal atau meninggalnya di rumah sakit, Bang? Dugaan kita sudah meninggal. Dugaan kita sudah meninggal di tempat. Oke. Gitu. Oke. Ya. Oke, sip. Ya. Thank you.